Hai Marketeers, jumpa lagi di program Government Talk, sebuah program persembahan Marketeers TV yang menghadirkan insan-insan pemerintahan yang akan berbagi insight-insight kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan leadership. Saya Bianca Astira akan memandu bincang-bincang hari ini. Sudah ada bersama kita narasumber istimewa kali ini, Ibu Atika Nur Rahmania, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Di episode kali ini, kami akan membahas soal peran strategis kehumasan di masa pandemi. Hai Bu Tika, bagaimana Halo kabarnya Mbak Bianca, Bu? apa kabar? Baik, Ibu gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sedang sibuk Sudah apa nih Bu saat ini? Seperti biasa, kita tiap hari masih ngantor untuk sama-sama melayani warga, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga di masa PPKM ini memang jadi we doing extra mile ya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan dalam rangka komunikasi kepada publik di masa-masa PPKM ini. Berarti full day itu FO ya Bu? Iya Mbak. Tapi prokes tetap dijalankan ya Bu? Tentunya ya, karena kan kami ada di sektor kritikal ya, pemerintah itu di sektor kritikal, jadi memang diwajibkan untuk tetap melayani warga. Baik. Menurut Bu Tika, apa fungsi penting humas atau PR bagi pemerintahan daerah di era sekarang ini Bu? Ya, Mbak Bianca, di masa pandemi ini memang peran kehumasan ya, apalagi di pemerintah ini memegang central role dan lebih strategis. Utamanya adalah yang pertama yang kita hadapi ini adalah new emerging disease, satu pandemi yang baru saat ini dikenal oleh dan semua dialami oleh seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia maupun Jakarta. Jadi peran kita pertama tentunya adalah bagaimana menginformasikan komunikasi risiko kepada masyarakat. Yang kedua juga memberikan feedback untuk pengambilan keputusan terkait dengan komunikasi yang terjadi dan kemudian juga bagaimana isu-isu yang saat ini berkembang di masyarakat untuk bisa kita jadikan masukan atau feedback untuk pengelolaan kebijakan publik ke depannya. Jadi ini betul-betul suatu pengalaman dan challenge yang luar biasa, terutama bagi jajaran pemerintah untuk melakukan fungsi kehumasan yang betul-betul berlandaskan pada 3 hal. Yang pertama adalah pengelolaan data, pengelolaan informasi, dan penyelenggaraan komunikasi. Jadi 3 sentral subjek ini yang kemudian menjadi perhatian utama kita pada saat pandemi. Baik. Jadi ternyata banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan di masa pandemi ini ya Bu? Ya. Lalu dunia kan terus berubah ya Bu, seperti pada saat ini pandemi, dan tentunya peran PR juga harus menyesuaikan. Apa saja sih kecakapan-kecakapan baru yang harus dimiliki humas atau PR di pemerintahan, khususnya di masa tak pasti akibat pandemi seperti sekarang Bu? Ya, tadi kalau kita lihat ya pada 3 subjek utama dalam pengelolaan informasi dan komunikasi saat pandemi, yang pertama tentunya adalah pemahaman terkait dengan data-data strategis ya. Big data, tentunya teman-teman juga udah tahu betapa saat ini kita overwhelmed dengan banyak sekali data-data yang terkait dengan penanganan pandemi. Yang kedua adalah bagaimana kita juga mampu mengidentifikasi atau package informasi-informasi yang tepat dan informatif untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi kecakapan-kecakapan dalam mengidentifikasi metode-metode komunikasi yang saat ini tepat, seperti bagaimana kita melakukan storytelling atau mungkin juga penguatan komunikasi resiko, dan metode-metode itu yang juga harus kita equip di dalam tim kita untuk bisa menghadapi era pandemi ini. Kemudian berikutnya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini tidak sendiri, tetapi juga harus mampu merangkul masyarakat sebagai bagian dari cara menghadapi pandemi. Oleh karenanya kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak itu juga merupakan salah satu kemampuan esensial yang memang dibutuhkan pada saat ini. Belum lagi yang terakhir tentunya pada saat kita melakukan komunikasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi
dan menguasai teknologi informasi yang mampu menjangkau exposure ke masyarakat luas. Saat ini tentunya dengan perkembangan digital yang luar biasa dan juga kita memahami bagaimana sih selera dari masyarakat dalam mengkonsum informasi, itu juga harus kita pahami. Berikutnya pun karena kita juga menghadapi masyarakat yang heterogen, tentunya tidak hanya lean on pada aspek digital, tetapi juga berbagai sarana-sarana komunikasi konvensional juga harus dieksplor. Tentunya kita kemampuan memahami karakteristik masyarakat, bagaimana kita mendorong customer centric ini menjadi bagian dalam strategi komunikasi kita, itu juga menjadi tantangan dalam menghadapi pandemi saat ini. Baik, jadi pertama adalah berlandaskan dengan 3 hal tadi ya Bu, pemahaman data, terus identifikasi informasi yang valid untuk disampaikan ke masyarakat, lalu dengan pemanfaatkan teknologi juga ya Bu. Ya. Baik, lalu apa kunci keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menjalankan fungsi kehumasan dengan baik? Tadi kan udah dipaparkan bahwa tim yang harusnya tuh seperti apa. Lalu bagaimana Bu cara mendukung peran humas atau public relation ini Bu? Ya, bahwa ini merupakan sebuah kerja tim ya, dan sebagaimana layaknya sebuah tim bekerja, maka yang pertama itu adalah tentunya aspek good leadership. Itu yang pertama ya, kejelasan dari direksi atau direction atau arahan bagaimana kita dapat menggerakkan semua tim ini. Tentunya karena tim ini juga terdiri dari banyak individu, maka kemampuan atau exceptional individual skills itu juga menjadi salah satu key success factor-nya. Kemudian juga bagaimana kita mampu memiliki kemampuan kolaborasi sebagaimana tadi saya sampaikan, dan juga kemampuan untuk menguasai teknologi. Itu tentunya menjadi syarat penting bagaimana orkestrasi tim ini bisa bekerja dengan baik. Karena kalau kita hanya mengandalkan satu aspek saja, tentunya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kita harus melihat bahwa pada dasarnya whenever it is a crisis, itu juga pada dasarnya adalah accelerated changes. Jadi bagaimana kita juga embracing situasi ini untuk melihat ada opportunity untuk pengembangan kemampuan organisasi untuk merespon krisis ini. Baik, berarti kinerja tim juga tergantung pada leadership tim ya Bu? Ya. Nah, leadership seperti apa yang Ibu terapkan agar fungsi-fungsi dari tim humas dan PR ini bisa berjalan dengan baik, mengingat ibarat orkestra, Ibu berperan sebagai konduktornya, Bu? Yang pertama itu memahami permasalahan secara komprehensif. Yang pertama kita tahu dulu problemsnya secara detail. Yang kedua juga kita memahami kekuatan yang kita punya, kekuatan yang ada di dalam tim kita itu seperti apa, sehingga kita mampu untuk melakukan penetapan strategi kemana saja atau siapa saja yang akan kita berikan atau deliver hal tersebut. Yang ketiga adalah tadi bagaimana secara rutin kita juga bisa mengembangkan irama kerja di dalam tim ini, sehingga selalu ada pada satu passion yang sama, pada satu pace yang sama. Ini kita lakukan kenapa? Karena mengelola informasi itu juga sesuatu hal yang sangat dinamis. Kita lihat bahwa situasi uncertainty itu selalu menghasilkan challenges yang membuat sebuah tantangan yang berbeda. Kalau dalam situasi non pandemi atau non krisis mungkin berbeda dengan saat ini, karena tugas utama dari pemerintah adalah melindungi segenap warga negara. Oleh karena itu pesan atau peran dalam pengelolaan informasi ini menjadi sangat penting. Pertama, kita harus memberikan informasi yang tepat yang tadi disebutkan sama Mbak Bianca sebagai valid. Kemudian kedua, bahwa informasi itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk bagaimana berespon pada saat ini. Yang ketiga, informasi itu harus memberikan feedback untuk penyusunan kebijakan di dalam internal kita sendiri. Jadi ini adalah suatu situasi di mana kita harus bergerak secara dinamis di tengah situasi yang tidak pasti atau uncertain. Jadi menurut saya ini memang kalau kita lihat sebagai blessing, itu juga bisa kita lihat sebagai blessing untuk meningkatkan kapasitas kemampuan government sendiri dalam menghandle krisis.
Baik, berarti bisa dibilang kita juga perlu melihat karakter masyarakat yang telah berubah ini untuk menyampaikan informasi agar bisa diambil dengan baik ya, Bu. Ya, ya kita harus doing extra mile untuk itu. Jadi memang apa namanya pada dasarnya ini melayani publik itu memang harus melihat sentralnya adalah pada customer ya, pada publik sendiri. Jadi perubahan preferensi, perubahan apa namanya persepsi yang ada itu selalu harus kita bisa identify. Jadi kemampuan untuk bisa apa namanya merumuskan strategi yang tepat itu tergantung dari bagaimana kita bisa mengcapture seluruh apa namanya perkembangan atau dinamika yang ada di publik itu sendiri. Baik, terkait praktiknya nih Bu, Pemprov DKI Jakarta kan telah menyabet gold untuk penanganan COVID-19. Nah, khususnya peran Humas sendiri itu khususnya dalam menjembatani komunikasi dan antar pemerintah provinsi dengan warga Jakarta itu seperti apa, Bu? Jadi kalau boleh flashback sedikit ya Mbak Bianca ya, flashback dari apa pada saat awal kita menghadapi pandemi. Jadi pada tanggal 2 Maret ketika pertama kali di-announce bahwa ada dua yang diidentifikasi oleh pemerintah sebagai positif COVID, maka tanggal 4 Maret itu kita sudah melaunch satu website kita yang kita apa namanya kita kenal dengan alamat corona.jakarta.go.id. Itu adalah strategi utama kita karena pada masa yang ketidakpastian ini fungsi informasi itu harus menjadi apa namanya menjadi sentral pada saat pandemi ini. Dan website ini adalah apa namanya pusat informasi yang pertama kali kita develop dengan mengandalkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama adalah transparansi dan data yang apa adanya dan data yang objektif yang kita berikan kepada masyarakat. Dan kedua, secara intens kita lakukan untuk memberikan informasi yang valid kepada masyarakat terkait dengan pandemi ini. Dan dari hari ke hari kita terus mengembangkan fitur-fitur yang ada di dalam situs ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka yang paling penting adalah ketika kita mendefinisikan peran utama dari Humas itu adalah pada pengelolaan data dan informasi, maka ini pula yang kemudian menjadi dasar dari creation kita pada campaign-campaign berikutnya. Nah, karena pemahaman yang komprehensif ini dengan data yang seluruhnya terkelola dengan baik, maka berikutnya yang kita harus build adalah aspek kreatifnya. Bagaimana kita dapat bisa mendevelop beberapa campaign-campaign yang langsung bisa mengena dan kemudian juga bisa diterima oleh publik. Itu adalah tantangannya. Jadi kalau toh itu merupakan kemudian pada ujungnya juga diganjar dengan penghargaan, menurut saya ini adalah bagian dari kerja keras dari awal pandemi. Jadi kita tidak tiba-tiba saja mendevelop sebuah campaign tanpa ada sebuah perjalanan di awal yang cukup berat ya. Jadi no pain no gain gitu. Jadi intinya adalah bahwa semua proses kreatif yang kemudian kita tuangkan dalam semua program-program yang kemudian alhamdulillah kemudian juga diapresiasi dalam bentuk beberapa penghargaan adalah karena kita mengalaminya sendiri, kita melakukan sendiri, kemudian kita internalisasi di dalam tim kita sendiri sehingga kita mencoba secara dan itu tertuang dalam proses-proses kreatif yang kita lakukan gitu. Kemudian juga tentunya kita mencoba untuk menyempurnakan dalam setiap produk-produk campaign kita adalah konsep-konsep branding misalnya. Jadi selama ini mungkin teman-teman mengenal program-program pemerintah tuh dengan nama-nama yang rada agak konservatif ya. Misalnya kalau kita bicara soal UMKM, kita akan bicara peningkatan kualitas UKM, kira-kira seperti itu atau yang lain-lainnya. Nah, itu yang kita coba rebrand seperti tadi Jakpreneur, kemudian juga Jaklingko mungkin yang ada di belakang sini dan lain-lain. Jadi proses kreatif itu juga selain karena ini kita hadapi on daily basis, kemudian kita coba komprehensif untuk mengcapture apa yang terjadi di masyarakat, juga dengan terus-menerus kita mengupgrade dengan strategi-strategi maupun teknik-teknik campaign atau berkomunikasi yang saat ini memang sedang mutakhir ya, yang sedang update pada saat ini. Baik, jadi bisa dibilang pertama itu
memberikan informasi secara transparan dan valid ke masyarakat, lalu dikembangkan dengan kampanye yang kreatif agar bisa menarik masyarakat untuk mendapatkan Ya. informasi ya Bu. Dan mungkin bisa saya tambahkan satu lagi adalah kreativitas dalam menentukan channelnya atau sarana-sarananya ya. Jadi tadi kita sudah dari awal memahami bahwa publik itu sangat beragam ya. Jadi kemampuan untuk mengeksplor berbagai kanal yang kita rasa tepat ya, tidak hanya aspek digital, tidak hanya own media atau paid media dan lain-lain, tetapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan kanal-kanal informasi yang saat ini memang digemari dan kemudian cepat untuk reach out publik ya. Jadi kemampuannya tidak hanya tergantung dari aspek kreatifnya saja, tetapi juga bagaimana kita mendefine atau melakukan media planning pada campaign-campaign tersebut. Baik, jadi tidak hanya digital tapi juga konvensionalnya juga dilibatkan ya Bu? Iya. Masih ada banyak pertanyaan terkait kehumasan di era kekinian. Salah satunya apa saja tantangan kehumasan, khususnya kehumasan pemerintahan DKI di masa kini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Halo Marketeers, kembali lagi dalam bincang seru dengan Ibu Atika Nurrahmania selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang tantangan kehumasan di era saat ini. Nah, Bu Atika, apa saja tantangan humas pemerintahan di era sekarang ini nih? Dan bagaimana Pemprov DKI Jakarta menjawab tantangan tersebut? Ya, Mbak, kalau kita lihat sekarang, maka itu saya selalu bilang it takes two to tango. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita melihat dinamika yang ada pada masyarakat itu sebagai bagian yang harus kita embrace sebagai bagian dari strategi humas kita. Yang pertama adalah kita melihat bahwa saat ini tentunya publik memiliki banyak kanal untuk dapat menyalurkan apa yang menjadi pendapatnya, aspirasinya, komplainnya dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita embrace dan kemudian kita lakukan untuk kita kelola dengan baik. Oleh karenanya kemampuan untuk mendengar, kemudian kemampuan untuk bisa mendigest apa yang menjadi keinginan publik itu menjadi salah satu kriteria utama atau kemampuan utama yang harus dimiliki dan kemudian menjadi tantangan utama apakah kita mampu mengelola hal tersebut. Yang kedua adalah kita juga tahu bahwa cara berkomunikasi saat ini sangat dimudahkan dengan berbagai kanal-kanal teknologi. Jadi kemampuan untuk tadi men-channeling apa yang menjadi aspirasi, kemudian juga yang kedua bagaimana kita menginformasikan tugas utama pemerintah untuk melayani, melindungi masyarakat itu bisa dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat dengan pemanfaatan secara menyeluruh dari seluruh pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang saat ini ada. Jadi saya kira dua-duanya dari tantangan yang berasal dari publik juga kita harus embrace, kemudian di dalam menumbuhkan kemampuan itu di dalam internal government PR sendiri. Dan saya kira tantangan ini memang membutuhkan kerja keras yang luar biasa ya. Jadi tidak hanya kita doing conservative way, tetapi juga kita harus merubah mindset yang pertama, mindset bahwa yang utama adalah publik. Dan kemudian kedua adalah bagaimana pesan-pesan yang harus disampaikan kepada publik itu dapat diterima dengan baik dengan meminimalisir noise yang ada gitu. Jadi ini merupakan tantangan yang luar biasa dari jajaran humas pemerintah pada saat ini. Baik, berarti derasnya informasi ini semua informasi bisa diperoleh melalui digital. Nah, tantangan terbesar saat ini adalah berita hoax nih Bu, yang berseliweran di media sosial. Lalu seperti apa mekanisme dari peran humas menangkal hoax karena hoax akan merugikan banyak pihak? Betul, jadi
Kami ini sebenarnya memiliki beberapa divisi ya. Yang pertama itu semua informasi itu ada analisa, ada bagian divisi analisa medianya, baik itu yang berasal dari media mainstream maupun yang berasal dari sosial media. Dan kemudian kita coba identifikasi dan kita semua punya SOP atau SOP penghandle hoax yang harus direspon dalam waktu yang terukur ya. Itu di bawah 5 jam untuk bisa mengidentifikasi dan melakukan klarifikasi. Kita punya kanal yang namanya Jala Hoax yang kemudian kita aktifkan dan secara terus-menerus juga kita kita publikasikan. Jadi di situs yang tadi saya sebutkan corona.jakarta.go.id itu juga ada khusus bagian publikasi informasi, ada dokumen yang kita update setiap saat terkait dengan hoax yang dapat diakses dan didownload oleh masyarakat luas. Dan kita memahami bahwa ini juga harus aktif dilakukan oleh jajaran kita. Jadi kita memiliki WA group yang cukup intens dari RT, RW dan kemudian jajaran Dasawisma dan ibu-ibu PKK. Itu juga kita blast apabila ada informasi-informasi yang memang perlu diluruskan. Apalagi terkait pandemi ya, banyak sekali hambatan-hambatan yang terkait dengan vaksinasi misalnya, kekhawatiran akan vaksin, kemudian juga tentang terkait dengan tes, bagaimana kehandalan tes dan juga berbagai hal-hal lainnya. Oleh karenanya selain kita membuat kanal Jala Hoax, kita juga mengidentifikasi bahwa kanal paling cepat untuk tersebar luas itu adalah melalui sosial media yang namanya WhatsApp ataupun jejaring sosial lainnya. Nah, itu salah satunya yang kita coba untuk bisa handle dengan kanal Jala Hoax itu. Baik, berarti selain tim yang menyaring informasi hoax tersebut, berarti tim Humas juga memberikan wadah untuk diakses informasi yang valid ya, Bu? Ya. Nah, lalu untuk menangkal hoax tersebut tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kolaborasi macam apa sih, Bu? Dan dengan pihak mana aja agar proses menangkal hoax ini efektif? Ya, tentunya kan hoax itu banyak bersumber tidak hanya isunya bisa macam-macam ya, spektrumnya bisa sangat luas dan sumber untuk pelurusan hoax itu juga bisa berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karenanya yang pertama kita tentunya setiap unit di lingkungan Pemprov DKI itu juga sudah kita berikan protokol krisis untuk menangani hoax, sehingga apabila kita langsung memberikan alert bahwa ada hoax terkait subjek ini, kita langsung menghubungi dan mendapatkan feedback. Di luar itu juga kita juga berkoordinasi dengan berbagai institusi vertikal, terutama dengan Kementerian Kominfo yang juga memang sangat concern terkait dengan hoax ini, dan ini juga menjadi sebuah koordinasi yang rutin kita lakukan terkait dengan penanganan hoax. Satu lagi, sesungguhnya ada satu yang saya terlupa untuk sampaikan, bahwa dalam penanganan atau pelaksanaan komunikasi publik di Pemprov DKI Jakarta, salah satu KPI dari setiap unit di lingkungan Pemprov DKI adalah kemampuan komunikasi publik dan juga kemampuan mengelola informasi. Jadi itu dijadikan KPI untuk para eselon 2, terutama pimpinan unit untuk bisa melakukan hal tersebut, sehingga kita bisa mengukur respon time apabila pertama terjadi krisis, yang kedua juga apabila ada informasi-informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat, yang ketiga juga adalah bagaimana kita bisa menginformasikan atau mendevelop berbagai campaign terkait program-program yang memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi ini yang kita bangun, jadi networking dalam pengelolaan strategi kehumasan tidak hanya berlandaskan pada satu organisasi yang disebut sebagai Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika, tetapi seluruh jajaran yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut untuk percepatan respon pelaksanaan kehumasan di lingkungan Pemprov. Baik, ditambah itu sebagai KPI juga ya, Bu? Ya. Oke. Lalu, Humas di era sekarang dituntut untuk agile, kreatif, inovatif, dan punya leadership yang kuat. Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menjadikan Humas memiliki karakter demikian? Ya, yang pertama tentunya kesadaran bahwa bekerja itu penting, tapi memberitakan atau menginformasikan bahwa kita bekerja itu juga penting. Jadi ada sebuah kesetaraan antara fungsi tadi pelayanan dan juga menginformasikan layanan. Dan prinsip itu
tidak hanya di satu unit saja, tapi di seluruh unit di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga menumbuhkan kemampuan komunikasi publik yang baik, strategi humas yang baik itu juga harus ditumbuhkan tidak hanya pada satu bagian dari organisasi, tetapi juga seluruh unsur dalam organisasi. Dan ini yang kemudian juga kita lakukan, kita sebagai hub ya, Dinas Kominfo sebagai hub itu secara rutin mengupgrade situasi-situasi terkini, kemudian meningkatkan kemampuan strategi komunikasi di tiap unit, kemudian juga memberikan semacam pelatihan dan juga pendampingan kehumasan kepada mereka. Dengan demikian kita melihat bahwa kita ingin membangun kemampuan itu tidak hanya terpusat di satu unit tetapi tersebar di seluruhnya. Dengan demikian maka tadi agility dalam merespon suatu hal yang harus diklarifikasi misalnya itu bisa berlangsung dengan cepat. Jadi yang penting adalah menumbuhkan tadi yang harus agile dan lain-lain itu tentunya tidak hanya di satu unit ya, tapi di seluruhnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita juga membangun sistem yang baik. Sistem yang baik itu juga sangat penting karena meskipun kalau secara personal ada beberapa yang agile tapi tidak dilingkupi oleh sebuah ekosistem yang baik, maka itu juga tidak terbangun kemampuannya. Jadi tadi ada satu leadership yang kuat, kedua ada individu-individu yang kemudian juga handal, yang ketiga sistem yang juga terkelola dengan baik yang menghubungkan antara exceptional individuals ini di tiap unit dan kemudian mekanisme monitoring dan juga feedback yang baik yang bisa kita bangun. Jadi pada dasarnya untuk organisasi sebesar pemerintahan daerah memang harus menjadi sebuah kemampuan yang melembaga. Bukan kemampuan yang dibangun pada satu saat atau sifatnya hit and run, tetapi harus tumbuh. Apalagi era ke depan adalah era di mana informasi itu menjadi kunci ibaratnya. Jadi ini adalah menjadi juga kemampuan kunci dan harus didukung tidak hanya dalam personal level, tetapi juga dalam organizational level. Demikian, Mbak. Berarti bisa dibilang ikut turut mendamping dan melatih karyawan-karyawannya juga ya Bu agar merata untuk perkembangan dan pertumbuhan. Ya, dan tidak hanya di Diskominfo, tetapi di seluruhnya. Jadi kalau kita di Dinas Kesehatan, kemudian di Dinas Pendidikan, itu juga kemampuannya mesti ada karena problem ownersnya Pemprov kan banyak ya, layanan-layanan publik itu juga spektrumnya sangat luas, ada terkait dengan pendidikan, mungkin juga isunya panjang, jadi tidak harus langsung dipahami oleh sebagian orang, tetapi semua orang yang mengampu isu layanan publik itu harus memiliki kemampuan tersebut, terutama pada lembaga-lembaga yang memang khusus menangani layanan publik ya, seperti PTSP misalnya, bagaimana mereka bisa mendeliver layanan publik secara lebih fresh dan kemudian lebih agile. Baik. Salah satu peran humas atau PR adalah krisis manajemen dengan mengubah krisis atau complainant menjadi brand recovery. Seperti apa sih Bu praktiknya di Pemprov DKI Jakarta? Ya, yang pertama protokol krisis sudah pasti harus di-develop gitu. Yang pertama ya, kalau dalam menghadapi krisis, dan saya kira memang perkembangan pandemi saat ini juga memang membuat tantangan tersendiri yang akan mengasah kemampuan kita dalam menghandle protokol krisis tadi. Yang pertama ada protokol krisis, yang kedua adalah juga kemampuan dari tiap-tiap person in charge untuk menghandle krisis yang harus di-develop terus-menerus. Ketiga, sistem yang termonitor dan terkoreksi dengan baik apabila terjadi krisis. Jadi intinya tiga tersebut, dan tentunya leaders. Kejelasan siapa yang kemudian memegang peranan pada saat krisis, siapa yang harus melakukan krisis handling dan lain-lain, siapa berbuat apa, itu sangat penting dalam protokol krisis. Jadi ini merupakan tentunya tidak dibangun dalam semalam ya, tapi satu krisis lain dan lain-lain itu mereshape kemampuan kita dalam handling krisis. Berarti bisa dibilang menentukan juga siapa yang take in charge gitu ya Bu?
dan Ya. memberikan update-update-nya. Betul, jadi memang harus ada person in charge dalam crisis handling, kemudian protokolnya clear, sistemnya clear, terus kemudian individu yang menghandle crisis juga di-upgrade terus-menerus terkait dengan hal itu. Dan kembali lagi bahwa crisis handling itu juga merupakan satu kemampuan yang memang harus dilakukan secara kelembagaan ya, harus melembaga dalam institusi ini gitu. Jadi bukan hanya yang akan diperlukan pada satu saat, tapi memang harus disiapkan. Baik. Seru sekali nih perbincangan seputar peran kehumasan tadi. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Narasumber kita dengan luar biasa berbagi banyak inspirasi menarik. Kalau boleh saya simpulkan, berarti tim humas atau PR ini melakukan banyak peran dan saling membantu juga untuk membagikan informasi yang valid ya, Bu. Ya. Nah, sebelum benar-benar kita sudahi Government Talk di episode kali ini, silakan Ibu Atika Nurrahmania untuk memberikan closing statement-nya, Bu. Ya, teman-teman, mungkin yang bisa saya sharing pada saat ini adalah optimism bahwa whenever there is a crisis, this is a accelerated changes. Jadi pada dasarnya ini adalah suatu perubahan yang dipercepat. Jadi ini adalah menjadi tantangan bagi seluruh jajaran kehumasan di provinsi, di pemerintahan maupun dimanapun itu untuk bisa mengembrace tantangan tersebut menjadi penguatan kemampuan PR untuk pemerintah. Jadi semua hal yang terjadi ini adalah kita lebih lihat sebagai hikmahnya dibandingkan sebuah beban. Demikian. Berarti harus tetap optimis dan melihat juga hikmah-hikmahnya ya, Bu. Yes. Baik. Marketeers, demikian perbincangan kami hari ini. Terima kasih sekali untuk Ibu Atika yang sudah meluangkan waktu dan memberikan insight serta inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi para insan humas di negeri ini. Saya Bianca beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Bye-bye.